Dalam praktikum kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mensterilisasikan alat dan bahan, bagaimana menjaga kondisi tetap aseptis saat bekerja, mengenal berbagai alat laboratorium yang biasa digunakan, sampai dengan media apa saja yang bisa dipakai untuk menemukan mikroba. Organisme di alam biasanya ditemukan dalam bentuk komunitas campuran. Namun untuk penelitian, kita membutuhkan kultur murni, yaitu hanya satu jenis mikroba yang tumbuh. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan kultur murni tersebut? Yang pertama ada isolasi, yaitu pemisahan dari kultur campuran hingga diperoleh kultur murni. Lalu yang kedua inokulasi, yaitu memindahkan mikroba dari media asal ke media baru untuk memperbanyaknya. Lalu yang ketiga ada pemurnian, yaitu memastikan hanya satu jenis mikroorganisme yang ada. Tanpa kultur murni, penelitian tidak akan menghasilkan data yang valid. Selanjutnya ada pemilihan sumber sampel. Kita bisa menggunakan metode composite sampling, yaitu menggabungkan beberapa sampel dari lokasi yang berbeda menjadi satu. Tujuannya agar hasil lebih representatif, misalnya mengambil tanah dari beberapa titik lalu dicampur. Lalu yang kedua ada random sampling, sampel diambil secara acak tanpa mempertimbangkan lokasi khusus. Biasanya digunakan untuk penelitian umum agar tidak ada bias dalam pemilihan sampel. Lalu yang ketiga ada purposive sampling, sampel diambil dari lokasi atau objek tertentu yang memang ditargetkan, seperti mengambil sampel dari buah yang sudah busuk atau tanah sekitar akar tertentu. Kita menggunakan purposive sampling untuk praktikum kali ini. Selanjutnya ada preparasi sampel. Kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu pertama ada swab, yaitu menggunakan kapas steril yang dikosongkan pada permukaan objek. Tujuannya adalah mengambil mikroorganisme yang ada di permukaan. Lalu yang kedua ada rinse, yaitu sampel padat, misalnya buah, dibilas dengan larutan steril. Mikroba yang menempel akan larut ke dalam cairan bilasan, lalu cairan itu digunakan untuk isolasi. Lalu yang ketiga ada maserasi. Sampel dihancurkan atau ditumbuk hingga halus, kemudian diencerkan dengan larutan steril. Lalu selanjutnya ada prinsip pengenceran bertingkat. Isolasi mikroba biasanya menggunakan pengenceran bertingkat. Sampel diencerkan bertahap, misalnya 1 gram sampel ditambah 9 ml aqueous menjadi 10⁻⁻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 ⁻
Setiap pengenceran mengurangi jumlah mikroba sehingga memudahkan terbentuknya koloni tunggal. Prinsip ini sangat penting agar isolasi berjalan efektif. Ini pengenceran bertingkat yang kami lakukan. Selanjutnya ada metode isolasi dan prinsipnya. Kita menggunakan 3 metode isolasi utama, yaitu pour plate atau metode tuang. Sampel dituangkan ke cawan Petri ditambah agar air 45 derajat Celcius. Lalu koloni akan tumbuh di dalam dan permukaan agar. Lalu yang kedua ada strike plate atau metode gores. Sampel digores dengan jarum offset di permukaan media. Jumlah mikroba yang makin sedikit di goresan akhir membentuk koloni tunggal. Lalu yang ketiga ada slide culture, yaitu untuk jamur. Ditumbuhkan di kaca objek agar morfologi hifa dan spora bisa diamati jelas tanpa distorsi. Lalu selanjutnya ada alasan penggunaan media. Yang pertama ada nutrien agar. Media nutrien agar dipilih karena mengandung sumber nitrogen dalam jumlah yang cukup, yaitu berasal dari ekstrak daging dan pepton. Kandungan ini berfungsi sebagai sumber nutrisi utama yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan bakteri sehingga media ini sesuai digunakan dalam vertikum kali ini. Lalu yang kedua ada potato dextrose agar atau PDA. Media potato dextrose agar dipilih karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup sehingga bisa mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Pati dari kentang berfungsi sebagai sumber karbohidrat, sedangkan dextrose menjadi sumber energi yang mudah dimanfaatkan. Komposisi ini memungkinkan mikroorganisme tumbuh dengan cepat dan merata sehingga memudahkan dalam pengamatan. Berikut ada komposisi media isolasi yang kita gunakan. Lalu selanjutnya jumlah koloni hasil isolasi. Yang pertama ada sampel 4A yang jumlah koloninya itu sebanyak 24. Bisa dipastikan sampel ini masuk ke kategori too few to count. Lalu yang kedua ada sampel 4B dengan jumlah koloni 517. Sehingga bisa dipastikan 4B ini masuk ke kategori too numerous to count. Lalu yang ketiga ada sampel 5A dengan jumlah koloni 80. Dan ini ada sampel yang ideal untuk kita hitung. Lalu yang keempat ada 5B dengan jumlah koloni 2. Bisa dipastikan ini masuk ke kategori too few to count. Selanjutnya ada kontaminasi dan penyebabnya. Ini didapatkan dari hipotesis yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama ada jambu telah dihinggapi lalat yang berpotensi membawa mikroorganisme dari tempat sebelumnya. Lalu yang kedua, sampel tidak lagi diputar di dekat punsen sebelum dibungkus. Lalu yang ketiga, pisau yang digunakan untuk memotong jambu kurang steril karena tidak dapat dipastikan apakah sudah benar-benar dipijarkan. Lalu yang terakhir ada
Wrap yang digunakan mungkin tidak steril akibat penyimpanan yang kurang diperhatikan. Oke, kita masuk kesimpulan. Pada praktikum kali ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengenal berbagai jenis media pertumbuhan mikroorganisme yang memiliki fungsi dan kandungan nutrisi yang berbeda. Selain itu, pembelajaran tentang bahan penyusun serta cara pembuatan media melatih keterampilan aseptis dan ketelitian di laboratorium. Ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.